Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Nadia, NIM saya 8040170074, kelas 01 PS6. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan pasar digital dan pasar tradisional berdasarkan beberapa faktornya. Di sini faktor yang pertama adalah biaya pencarian. Pasar digital di sini rendah dikarenakan mungkin pasar digital lebih efisien dan fleksibel sehingga mengurangi biaya pencarian dan transaksi. Pasar digital mempunyai banyak kesempatan untuk menjual secara langsung pada pembeli tanpa harus melalui banyak perantara seperti distributor atau toko eceran. Sedangkan pasar tradisional harus membayar semua tahap dalam saluran distribusi tersebut, dan suatu barang mungkin akan dikenakan biaya yang lebih tinggi dari biaya produksi yang sebenarnya. Selanjutnya di sini ada faktor biaya transaksi. Di sini pasar digital lebih rendah karena untuk mendapatkan sebuah produk atau jasa yang ditawarkan, maka perusahaan perlu mengeluarkan sebuah biaya yang disebut product price atau biaya produksi. Di dalam pasar digital, biaya ini menjadi rendah karena pasar digital tidak memerlukan produk price tersebut. Salah satu faktor yang menyebabkan produk price menjadi rendah karena adanya fenomena dari price discrimination dan cost transparency. Sedangkan di pasar tradisional menjadi lebih mahal dikarenakan adanya biaya-biaya yang harus dibayarkan seperti biaya sewa ruko atau biaya karyawan dan lain sebagainya. Dari segi konsumen juga pasar digital lebih rendah karena konsumen tidak perlu datang langsung ke lokasi saat ingin berbelanja, sedangkan di pasar tradisional kita harus datang ke lokasi jika ingin berbelanja. Selanjutnya di sini ada faktor penundaan kepuasan. Di sini pasar digital tinggi tergantung barang. Maksudnya mungkin pasar digital lebih tinggi karena barang yang dibeli tidak secara langsung dilihat oleh konsumen, sehingga menjadi penundaan kepuasan jika barang tersebut tidak sesuai dengan harapan konsumen. Berbeda dengan pasar tradisional, barang bisa secara langsung dilihat dan digunakan. Selanjutnya, faktor biaya menu. Di sini pasar digital rendah karena pasar digital tidak mudah untuk mengubah harga barang karena di setiap harga barang udah tertera harga, sehingga sangat sulit bagi pasar digital untuk mengubah menu atau mengubah harga jual barang tersebut. Berbeda dengan pasar tradisional, untuk biaya menu sangat tinggi karena penjual dengan mudah untuk mengubah harga karena harga tersebut tidak tertera. Selanjutnya ada faktor penentuan harga dinamis, yaitu penentuan harga jual dilihat dari meningkatnya keinginan dari konsumen. Misalkan di sebuah pasar tradisional, permintaan konsumen terhadap daging sapi potong meningkat saat menjelang hari raya Idul Fitri. Dengan meningkatnya keinginan konsumen tersebut, produsen langsung bergerak cepat untuk memenuhi permintaan itu. Dari peningkatan permintaan tersebut, produsen bisa menentukan harga yang dinamis, sebab mahal atau tidaknya sebuah benda jika dibutuhkan pasti akan dibeli oleh konsumen. Sedangkan pasar digital rendah karena di setiap pasar digital mempunyai beberapa penjual yang banyak sekali dengan harga yang berbeda-beda, sehingga konsumen akan memilih yang harga termurah di antara yang lain. Selanjutnya faktor diskriminasi harga. Di sini pasar digital biayanya rendah dan cepat dikarenakan konsumen bisa secara langsung melakukan transaksi atau pembelian di pasar digital dengan harga yang lebih murah dan cepat. Sedangkan di pasar tradisional tinggi mungkin dikarenakan proses penjualan dilakukan secara langsung pada konsumen. Harga tidak tertera jelas di produk sehingga sangat tinggi untuk melakukan diskriminasi harga atau mengubah harga barang. Selanjutnya di sini ada faktor segmentasi pasar. Pasar digital memiliki biaya yang rendah dikarenakan untuk mencari konsumen yang tepat di pasar digital tidak perlu terjun langsung ke lapangan untuk meninjau lokasi pemasaran, karena penjual dilakukan secara online dan bisa mencakup banyak kota sekaligus. Ketepatan pun sedang karena mudah diakses oleh siapapun. Sebaliknya, segmentasi pasar tradisional tinggi karena pasar tradisional harus menentukan pasar atau lokasi, strategi penjualan yang mudah diakses atau dikunjungi oleh konsumen, dan penjualan harus bisa menentukan mana produk yang paling banyak dibutuhkan oleh masyarakat.
Selanjutnya di sini ada faktor biaya pengganti. Pasar digital di sini tinggi atau rendah tergantung pada barang. Maksudnya di sini misalkan kita berbelanja beberapa alat kosmetik, tetapi pas barang tersebut datang kosmetiknya pecah. Jika konsumen meminta biaya pengganti dari toko tidak bertanggung jawab akan hal itu karena kerusakan terjadi dalam masa pengiriman barang. Sedangkan pasar tradisional tinggi dikarenakan transaksi dilakukan secara langsung. Dan jika mengalami kerusakan, konsumen bisa langsung komplain kepada si penjual. Selanjutnya di sini berdasarkan faktor pengaruh jaringan. Di sini jaringan pasar digital sangat kuat karena internet atau jaringan pasar sangat dibutuhkan untuk mengakses pasar digital. Dengan jaringan pasar digital sangat mudah untuk menjangkau wilayah tertentu hingga ke pelosok. Jadi pasar digital ditentukan oleh jaringannya karena proses transaksinya dilakukan secara online. Sedangkan pasar tradisional lemah dikarenakan pasar tradisional tidak memerlukan jaringan karena pasar tradisional memiliki tempat tersendiri yang didatangkan oleh konsumen. Selanjutnya di sini ada berdasarkan faktor disintermediasi. Maksudnya di sini mungkin disintermediasi yaitu penghapusan atau penghilangan pihak penengah dalam rantai pemasaran. Bisa dilihat kita pada gambar itu gambar saluran distribusi yang standar memiliki beberapa lapisan perantara, masing-masing menentukan biaya akhir dari sebuah barang. Kenapa pada pasar digital sangat memungkinkan terjadi disintermediasi? Karena pada pasar digital, produsen yang memproduksi barang bisa langsung menjualkan produknya kepada konsumen tanpa perlu distributor dan pengecer, seperti gambar yang di bawah. Sedangkan pasar tradisional tidak mungkin terjadi karena distributor atau pengecer sangat diperlukan. Seperti contohnya itu yang gambar di atas. Terima kasih, thanks for watching.